Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai hormat dan taat kepada orang tua. Makna orang tua adalah ada dua dimensi, biologis dan biologis. Kalau yang disebut dengan biologis yang menyebabkan kita lahir, kalau non biologis siapa yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan dan pengalaman hidup. Kewajiban berbakti kepada orang tua ada dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak kedua dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat 23. Siapa yang paling berhak ditaati di dunia? Ada hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik?" Tanya pria itu. Beliau menjawab, Rasul menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi?" Tanyanya kembali, "Ibumu." Jawab beliau. "Siapa lagi?" tanyanya. "Ibumu." Jawab beliau. "Terus siapa lagi?" Ternyata beliau pun menjawab, "Ayahmu." Jadi 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk ayah. Jadi orang yang pertama kali dihormati adalah ibumu, dan ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu. Nah, ini ada satu gambar bahwa ada anak yang melawan orang tua. Di sini ada juga gambar bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap orang yang durhaka kepada orang tua. Batasan berbakti. Batasannya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, ada surat Al-Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Amalan paling utama yaitu hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, "Aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah." Nabi menjawab, "Sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah." Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua mendapat keridhaan Allah. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ini hadis Baihaqi. Kemudian panjang umur. Rasul bersabda, siapa yang ingin diperpanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka janjinya adalah kita akan masuk ke surga. Rasul bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya,
akan terbukalah pintu itu, dan siapa yang durhaka kepadanya, tertutuplah pintu itu baginya. Pintu maksudnya di sini adalah pintu surga. Ketentuan yang sama, keturunan yang sama berbakti, sabda Nabi, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang meminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah ataupun benar. Kemudian penghapus dosa, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa besar, apakah memungkinkan dosa itu diampuni? Rasul bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Laki-laki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia. Rasul bertanya lagi, apakah kau punya saudara ibu? Ia punya, jawab laki-laki. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktilah dirimu kepadanya. Adab anak kepada orang tua saat masih hidup, saat sudah meninggal, dan saat satu kisah anak yang durhaka kepada ibu, ya. Untuk adab kita terhadap orang tua yang masih hidup, turuti apa perintah yang baik dari mereka. Kalau yang sudah meninggal, sambung silaturahmi, doakan selalu mereka agar mereka ditempatkan di surganya Allah. Ya, ada cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, katanya di sini mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Kemudian mendengarkan segala perkataannya dengan patuh, rasa hormat dan rendah hati. Tidak memotong pembicaraannya, berpamit atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, mencium kedua tangan kedua orang tua jika akan pergi, dan membantu pekerjaan rumah. Kemudian berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya. Saat orang tua telah tiada, melaksanakan wasiatnya, menyambung tali silaturahmi, melanjutkan cita-cita luhur, kemudian mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampunan kepada Allah, beramal soleh diniatkan untuk mereka seperti berkurban, infak, dan sedekah serta haji dan umroh. Terima kasih pertemuan kita hari ini sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.